Raja Watu Gunung, perjuangan mengenal diri melalui Saraswati. Watu Gunung adalah nama wuku terakhir dari perhitungan Pawukon di Bali. Nama Watu Gunung berasal dari cerita Watu Gunung, seorang yang kuat dan sakti. Wuku ini memiliki urip 8 dan berada pada urutan ke-30. Dalam Lontar Medang Kamulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra Dewi Sintakasih dan Raja Kulagiri dari Kerajaan Kunda Dwipa. Raja Kulagiri memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwartia, suatu ketika bertapa ke Gunung Semeru. Saat itu Dewi Sintakasih sedang mengandung, akhirnya memutuskan menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sintakasih melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan terjatuh. Anehnya, sang bayi tak cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, batu besar yang ditimpa oleh bayi tersebut justru terbelah menjadi 2 bagian. Atas anugerah Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih tersebut diberi nama I Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seorang raja yang sakti dan terkenal. Dewa Brahma bersabda ia tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia, namun dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Suatu hari, Watu Gunung meminta makan dan ibunya sudah kewalahan sehingga tidak mampu menahan emosinya. Kepala Watu Gunung dipukul oleh ibunya dengan sendok nasi. Kepala Watu Gunung luka dan berdarah. Akibat kejadian itu, Watu Gunung pergi meninggalkan istana, kemudian menjadi seorang perampok. Semua kerajaan mampu ditaklukkan, termasuk kerajaan Kunda Dwipa. Kemudian ia menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Suatu ketika, Dewi Sintakasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung. Dilihatlah luka bekas pukulan sendok nasi di kepala Watu Gunung. Ia pun merasa sangat berdosa. Dewi Sintakasih teringat sabda Dewa Brahma bahwa yang bisa mengalahkan Watu Gunung hanya Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura. Dewi Sintakasih kemudian memohon kepada Watu Gunung agar menjadikan Dewi Sri Laksmi yang tak lain adalah sakti Dewa Wisnu untuk dijadikan sebagai madu. Hal ini membuat Dewa Wisnu menjadi marah besar, namun Watu Gunung tidak takut sedikit pun karena merasa kesaktiannya yang sangat tinggi. Dan peperangan pun tidak dapat dihindari. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kurma atau kura-kura bersenjata cakra. Watu Gunung mampu dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari itu disebut sebagai Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajang Kliwon Pemelas Tali. Berikut ini rangkaian perayaan Hari Saraswati berdasarkan mitologi dalam Lontar Medang Kamulan. Yang pertama adalah Watu Gunung Runtuh atau Redite Kliwon Wuku Sinte. Redite Kliwon Watu Gunung disebut juga sebagai Kajang Kliwon Pemelas Tali. Setelah Raja Watu Gunung dikalahkan oleh Batara Wisnu dalam pertempuran yang ditandai dengan fenomena sebagai berikut. Bila ia jatuh di laut, maka cuaca akan panas, dan bila sang raja jatuh di darat, maka akan terjadi hujan. Demikianlah mitologi Hari Watu Gunung Runtuh. Yang kedua adalah Hari Candung Watang yang jatuh pada Senin Umanis Wuku Watu Gunung.
Dinamakan demikian karena Candung Watang di mana pada hari ini Raja Watugunung meninggal dunia. Rangkaian berikutnya adalah Hari Pait-Paidan yang jatuh pada Selasa Pahing Wuku Watugunung. Hari ini di mana mayat Raja Watugunung diseret ke sana kemari. Demikianlah mengapa disebut sebagai Hari Pait-Paidan. Yang berikutnya adalah Hari Rabu Budo Urip atau Budo Pon Wuku Watugunung. Hari ini Raja Watugunung hidup kembali dan dibunuh lagi oleh Batara Wisnu. Yang berikutnya adalah Urip Kulantas yang jatuh pada Kamis Wage Wuku Watugunung. Dinamakan demikian karena Saptarsi memohon kepada Batara Wisnu agar mengampuni Raja Watugunung. Maka kemudian pada hari ini juga Raja Watugunung hidup kembali. Hari berikutnya disebut sebagai Hari Pengeredanan yang jatuh pada Jumat Kliwon Wuku Watugunung. Dinamakan Hari Pengeredanan karena pada hari ini Raja Watugunung mulai menyucikan diri dengan melakukan tapa brata yoga samadhi, memohon pengampunan dan keprajnanan. Berikutnya adalah Hari Saraswati yang jatuh pada Sabtu Umanis Wuku Watugunung. Dengan keteguhan tapanya, Watugunung dianugerahi ilmu pengetahuan oleh Sang Hyang Aji Saraswati. Maka keesokan harinya disebut sebagai Banyu Pinaruh yang jatuh pada Redite Pahing Wuku Sinte. Dinamakan demikian karena Watugunung telah menganugerahkan amerta ilmu pengetahuan tersebut pada semua umat manusia. Berikut ini adalah Brata Saraswati tentang apa yang harus dilakukan pada hari Saraswati sebagai janji suci atau brata. Sang Hyang Pustakam Lingganing Aksara Pinihayu Pujo Walian Haturaken Puspawangi. Sang Hyang Pustaka adalah linggih aksara Hyang Aji Saraswati, lebih utama haturkan bunga wangi. Kalinggania amuja Sang Hyang Bayu, ike samana ike. Maknanya memuja Sang Hyang Bayu Samana. Sira tan wenang angreke aksara, tan wenang angucar wede, puja muang kidung kekawin. Kawenangan laksanani ayoga ameneng. Siapapun tidak patut menulis aksara, menguncarkan weda, puja, dan kidung kekawin. Laksanakanlah yoga diam. Aksara yang dimaksud adalah aksara Jawa, Bali, Dewanagari yang diperuntukkan sebagai simbol Tuhan. Demikian pula yang tidak boleh dibaca adalah pustaka suci Hindu. Pada malam harinya justru dianjurkan membaca pustaka suci Weda melalui malam sastra kecuali melakukan Brata Saraswati penuh 24 jam. Rahajeng Saraswati.